dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir. 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk,
bubuk, garam, dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam
Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu bener-bener merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit.
atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget, boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke,
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja.
Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir. 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk,
bubuk, garam, dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam
Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu desa satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya itu hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetep pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedep pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku, ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng, dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pasti menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu bener-bener merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit. Atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedep pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku, ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu desa satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Dah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 2
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetep pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu bener-bener merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku, ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng, dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial. Karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu bener-bener merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedep pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku, ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng, dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Dah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air,
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu bener-bener merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit. Atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu desa satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Dah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu desa satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetep pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku, ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng, dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu desa satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pasti menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air,
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu desa satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu bener-bener merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedep pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku, ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata, kalau udah tanak tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit. Atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedep pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi, kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu bener-bener merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan, bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng, dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja, jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial. Karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam, aduk sampai merata. Kemudian tuang air
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu deso satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir, 12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman gak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya.
Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang, males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya, padahal, bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedep pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget, beneran deh kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pastinya menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset, kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Udah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya. Dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Gak ada bosan-bosannya sama menu desa satu ini. Udah dimasak berkali-kali juga tetap pengen aja kalau lihat ataupun mencium aromanya. Oke deh, pas banget punya udang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja cus kita bikin sendiri aja. Aku pakai udang werus, langsung aja aku buang bagian kepalanya aja. Kalau teman-teman gak suka bagian kulitnya boleh dikupas deh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya, langsung aja. 6 siung bawang putih, 1 potong lengkuas, kencurnya 2 buah, kemirinya 4 butir.
12 siung bawang merah, kemudian cabai keritingnya aku pakai 10 buah, cabai rawitnya 15 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender, proses sampai halus. Nah, lanjut siapkan kelapa muda, aku pakai setengah buah, ini ukuran kecil ya. Lalu udangnya kita masukin aja. Teman-teman boleh tambahkan untuk temennya. Di sini aku cuma pakai kemangi. Kalau mau ada lam toro boleh ya. Lanjut tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Lanjut bumbu halusnya kita cemplungin aja, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar merata. Asli ini belum dimasak aja udah kecium wangi rempah dan daun kemanginya ya. Beneran gak heran kalau menu satu ini tuh beneran nagihin banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tinggal kita siapkan daun pisang ya. Lalu kita bungkus pepes udang kemanginya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun, boleh pakai aluminium foil, tapi alasin juga dengan daun salam ya biar wangi. Oke, lanjut kita pakai daun pisang aja. Jadi langsung aku bungkus kayak gini dan kita tutup. Lalu disematkan lidi di bagian tengahnya. Nah, seperti ini aja, gampang-gampangan aja ya. Oke, setelah semuanya dibungkus sampai rapi kayak gini, lanjut kita boleh rapikan bagian atas daunnya ya. Sebenarnya untuk membuat botok udang itu bisa kok dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tahu, tempe, ataupun sayuran. Rasanya sama enaknya loh. Oke, lanjut panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok atau pepes udangnya itu sampai matang ya. Di sini aku kukusnya kurang lebih 20 menit atau sampai aromanya tuh harum gitu ya. Nah, ini beneran wangi banget. Boleh kita angkat dan sajikan ya. Sebenarnya segampang dan secepat itu loh cara masaknya, tapi kadang males aja gitu loh pas bungkus-bungkusinya. Padahal bikin botok itu gampang banget. Dan ini tuh bisa awet sampai berhari-hari, semakin diangetin tuh semakin enak dan sedap pastinya ya. Dimakan bareng nasi anget-anget juga udah mantul banget. Beneran deh, kalian wajib coba menu ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini menu yang gak biasa karena rasanya tuh bener-bener enak, wangi, dan pastinya tuh menggugah selera. Bumbunya medok banget, kuahnya creamy. Dijamin deh bikin boros nasi. Cara masaknya sangat gampang dan bumbunya juga simple banget. Oke, langkah pertama siapkan ayam 1 kilo. Lanjut untuk ayamnya aku tidak goreng, langsung aja dipanggang. Aku pakai panggangan seperti ini ya. Dipanggang sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Menurut aku ayam dipanggang seperti ini yang bikin menu ini jadi enak dan pastinya spesial karena tuh wangi banget dan pasti menggugah selera. Jangan lupa dibalik-balik biar matang ayamnya tuh merata ya. Pastikan aromanya tuh benar-benar harum seperti ini dan agak keset. Kita boleh angkat si ayamnya lalu kita sisihkan dulu ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak punya panggangan bisa kok dipanggang pakai teflon atau mungkin pengen lebih cepet digoreng juga boleh ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawitnya 10 buah, jahe 1 potong, kencurnya 2 potong, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 7 buah ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Udah deh di blender sampai benar-benar halus, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan rempah-rempahnya biar aromanya tuh makin menguat. Ada serai 1 batang,
daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan harum. Selanjutnya kita bisa masukkan si ayamnya ya. Dah deh, ini tuh udah wangi banget bumbunya. Si ayamnya dicemplungin, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air ya, atau boleh langsung tambahin santan karena di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air aja. Untuk airnya kurang lebih 200 ml ya. Aku pengennya tuh hasilnya nyemek-nyemek, jadi nggak banyak kuah. Kalau teman-teman mau banyakin kuahnya juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kalau menurut aku untuk menu mangut ini kuahnya lebih cocok kalau nyemek-nyemek ya. Setelah mendidih tambahkan si santan instannya, aku pakai 1 saset aja. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya. Nah, biar warnanya cakep dan aromanya tuh seger, di sini aku tambahin cabai merah utuh 3 buah. Kemudian ada cabai hijaunya 3 buah, untuk tomatnya 2 buah ukuran kecil ya. Tinggal diaduk rata. Kalau udah tanak, tinggal kita tambahkan kemangi. Udah deh, matikan apinya. Ini tuh wanginya bener-bener double-double ya, dari ayam yang dipanggang tadi, bumbunya, kemudian ada kemanginya. Beneran mantul banget. Mangut ayam yang enak dan super gurih banget, siap disajikan ya. Kita pindahkan ke piring saji biar lebih enak menikmatinya. Mangut ayam ini enak banget dimakan bareng nasi putih anget-anget ya. Gak perlu nambahin lauk lain lagi karena ini aja udah ngabisin nasi loh. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air,
saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga